Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita telah mempelajari tafsir 3 ayat pertama dari surat Al-Mumtahanah yang intinya adalah larangan pengharaman muwalat al-kuffar. Muwalat al-kuffar artinya berloyalitas kepada orang-orang kafir. Dalam arti mencintai mereka yang pada akhirnya akan membuahkan tindakan menolong mereka, membantu mereka, bekerja sama dengan mereka dalam melawan dan menghancurkan kaum muslimin. Padahal hakikatnya mereka adalah musuh Allah, musuh Rasulullah, musuh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, tidak mungkin dia mencintai musuh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, barang siapa melakukan muwalat al-kuffar dengan makna tadi, dia justru mencintai orang kafir yang seharusnya dimusuhi, justru dia cintai. Dan yang seharusnya dia menolong dan bekerja sama dengan kaum muslimin untuk menghadapi orang kafir, ini sebaliknya justru menolong dan bekerja sama dengan orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin. Menjadikan orang kafir sebagai kawan, sebagai teman, sebagai sahabat, saling menyukai dengan mereka, mencintai mereka, dan menolong mereka, bekerja sama dengan mereka dalam menghadapi dan melawan kaum muslimin. Inilah yang menjermuskan seseorang dalam ar-riddatu fil Islam, kemurtadan dalam Islam. Kemurtadan dalam Islam. Telah datang fatwa-fatwa dari ulama terkait masalah ini. Di antaranya fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan. Beliau menjelaskan makna muwalatul kuffar hiya mahabbatuhum fil qulub, artinya mencintai mereka dengan hati, dengan kalbu. Li'annahu la yuhibbuhum illa idza kana yara sihhata ma hum alaih. Karena sesungguhnya seseorang tidak akan mencintai mereka, orang kafir itu, kecuali jika dia berpandangan, berkeyakinan benarnya madhab mereka, benarnya keyakinan mereka. Amma law kana yara butlana ma hum alaih fa innahu yu'adihim fillahi azza wa jalla. Adapun jika dia meyakini batilnya madhab mereka, keyakinan mereka, agama mereka, maka
sesungguhnya dia akan memusuhi mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-muwalat al-muharramah, Syekh Shalih Fauzan, dan termasuk di antara muwalat yang diharamkan munasaratum 'alal muslimin, menolong orang-orang kafir melawan kaum muslimin, wa mudaharatuhum, menolong mereka, mendukung mereka ya, untuk mengalahkan kaum muslimin. Aw ad-difa'u anhum bil qawli bitabriri ma hum 'alaihi wal i'tizazu bima hum 'alaihi, atau juga masuk di dalamnya ad-difa'u anhum, memberi pembelaan buat mereka dengan qaul, dengan ucapan, mengeluarkan statement, membenarkan mazhab mereka bahwa agama mereka juga baik ya, juga mengajak kepada kebaikan, agama mereka juga benar, dan membanggakan mazhab mereka. Kullu hadza min anwa'il muwalat al-muharramah, ini semua termasuk dari jenis-jenis muwalat yang diharamkan. Wallati, penegasannya di akhir, wallati tasilu ila riddati 'anil Islam, yang sampai pada tahap tingkatan murtad, keluar dari Islam. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 51, "Wa may yatawallahum minkum." Awal ayat adalah larangan muwalat kepada orang Yahudi dan Nasara, tidak boleh menjadikan mereka sebagai wali, kawan, teman, ya, apalagi pemimpin. "Wa may yatawallahum minkum," barang siapa berloyalitas kepada mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah tidak akan beri petunjuk orang-orang yang zalim. Fa innahu minhum, kata Allah, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, barang siapa berloyalitas kepada mereka, muwalat kepada mereka dengan makna-makna muwalat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia bagian dari mereka. Jadi kafir seperti mereka, murtad, keluar dari Islam. Fatwa beliau yang lain ada as'ilah wa ajwibah min masailil iman wal kufr, banyak jawab tentang masalah-masalah iman dan kekufuran. Beliau berfatwa, Allah Azza wa Jalla yaqul, Allah Azza wa Jalla berfirman, yaitu ayat tadi Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Hai orang yang beriman, kalian jangan menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai wali-wali kalian, kawan-kawan kalian, teman-teman kalian. Ya. Berloyal dengan mereka, saling mencintai, saling menolong, saling mendukung. Mana-mana yang telah kita dengar tadi. Ba'duhum awliya'u ba'd. Kan hakikatnya mereka itu, orang-orang kafir itu, sebagian mereka adalah wali bagi yang lain. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Barang siapa berloyalitas kepada mereka, muwalat terhadap mereka, maka dia bagian dari mereka. Sudah kita dengar tadi makna ayat. Begitu pula ayat terakhir dari surat Al-Mujadilah. Setelah kita belajar di tafsirnya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yu'adduna man haddallaha rasulah, akan mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dan orang kafir. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu ayah mereka sendiri, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka sendiri, atau ashiratahum, atau keluarga kerabat mereka sendiri.
Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka adalah orang-orang yang telah dikokohkan dalam kalbu-kalbu mereka keimanan oleh Allah. Wa ayyadahum bi ruhin min ila akhir ayat. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan mencintai orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Berarti jika kita menemukan ada orang yang mencintai musuh Allah, mencintai orang kafir, wabittali kemudian setelahnya berujung dengan menolong mereka dalam menghadapi melawan kaum muslimin, berarti dia bukan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal akhir wa yad'una man haddallaha rasulahu. Kamu tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mencintai musuh Allah dan Rasulnya. Berarti jika ada orang yang mencintai musuh Allah dan Rasulnya, mencintai orang kafir, loyal dengan mereka, berarti dia bukan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kamu tidak menemukan, tidak akan menemukan. Ya, seperti itu jika dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika ditemukan orang seperti itu, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti dia murtad. Na'am. Kata Syekh, fayajibu mu'adatul kuffar, maka wajib memusuhi orang-orang kafir, wa bughdhuhum, membenci mereka, wa adamu munasaratihim 'alal muslimin, dan tidak menolong mereka dalam melawan kaum muslimin, wa qat'us silati ma'ahum, dan memutus hubungan dengan mereka, min nahiyatil mawaddati wal mahabbah, dari sisi kecintaan, kesukaan, hubungan, ya, berkawan, berteman, bersahabat, ya, mencintai mereka, menyukai mereka, harus diputus, tidak boleh ada. Wa bughdu mahum alaih, dan harus membenci agama, mazhab yang mereka anut, minal kufur, dari kekufuran. Kullu hadza yajibu 'alal muslim, semua ini wajib atas seorang muslim, ayu qati'ahum, untuk memutus mereka dalam perkara ini, wa ayyabta'ida anhum, dan menjauh dari mereka, wala yuhibbahum, dan tidak mencintai mereka, wala yunasirum 'alal muslimin, dan tidak menolong mereka terhadap kaum muslimin, wala yudafi' anhum, tidak membela mereka, tidak memberi pembelaan apapun kepada mereka, wala yusahhiha madhhabahum, dan tidak boleh membenarkan mazhab mereka, bahkan wajib yusarrihu bi kufrihim, wajib secara terang-terangan, tegas-tegasan mengkafirkan mereka, bahwa mereka kafir, wa yunadi bi kufrihim, dan menyerukan kekufuran mereka, wa dhalalihim, dan kesesatan mereka, wa yuhadziru minhum, dan mentahdzir dari mereka. Nah, harus tegas dan terang-terangan mengatakan mereka kafir. Nah, jangan katakan, jangan bilang kafir, ekstrim. Bilang aja non-muslim, tidak muslim, diperhalus. Tidak, harus katakan kafir. Nah, kafir. Dan orang kafir adalah musuh Islam dan kaum muslim, musuh Allah dan Rasulnya. Dibenci, tidak boleh dicintai. Sesatkan, mereka sesat. Tahdzir mereka. Ya, dan orang kafir sesat, orang kafir penghuni neraka. Tayyib. Kemudian fatwa Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, Syekh bin Baz rahimahullah,
Pada salah satu fatwa mereka mengatakan muwalatul kuffar allati yakfuru biha man walahum muwalat loyalitas kepada orang kafir yang diberikan orang kafir yang menjadikan pelakunya kafir murtad keluar dari Islam, hiya mahabbatuhum, mencintai mereka, wa nusratuhum 'alal muslimin, menolong mereka dalam melawan kaum muslimin, la mujarradu ta'amuli ma'hum bil 'adl, bukan semata bermuamalah mereka dengan cara yang adil. Ya, saat bermuamalah jual beli, ya, dan semisal dengan itu pada muamalah dengan adil, tidak boleh menipu mereka, ya, tidak boleh merampas, mencuri harta mereka, harus adil. Menipu mereka, merampas harta mereka itu adalah zulm. Nah, muamalah dengan adil itu bukan muwalatul kuffar, bukan loyalitas kepada orang kafir yang diharamkan. Wala mukhalafatuhum li da'watihim lil Islam, bukan pula termasuk yang terlarang ini berbaur dengan mereka untuk mendakwai mereka masuk Islam. Wala gusyanu majalisihim was-safaru ilaihim lil balagh wa nasr al-Islam, bukan pula bermajelis dengan mereka atau safar ke tempat mereka dalam rangka untuk menyampaikan, menyerukan Islam, menyebarkan Islam di tengah-tengah mereka. Itu semua bukan termasuk loyalitas yang terlarang. Kemudian dalam Majmu' al-Fatawa Ibnu Baz rahimahullah, beliau berfatwa al-muwalat al-wala' wal-bara', al-wala' wal-bara' maknanya al-wala' wal-bara', prinsip al-wala' wal-bara' maknanya adalah mahabbatul mu'minin wa muwalatuhum. Ini al-wala'. Al-wala' loyalitas yang mengandung makna cinta, ya, menolong, itu kandungan makna al-wala', yakni mengandung makna cinta dan menolong. Maknanya adalah mahabbatul mu'minin wa muwalatuhum, mencintai kaum mukminin dan muwalat kaum mukminin, menolong kaum mukminin, bekerja sama dengan kaum mukminin. Adapun al-bara' tujukan kepada orang kafir. Al-bara' mengandung makna berlepas diri, membenci, memusuhi. Itu makna al-bara'. Al-bara' mengandung makna apa? Berlepas diri, membenci, memusuhi. Kebalikan dari al-wala'. Al-bara' tertujunya kepada orang kafir, yaitu wabuk kata al-Nadaim wa bughdul kafirin wa mu'adatuhum wal bara'atu minhum wa min dinihim. Membenci orang kafir, memusuhi mereka, berlepas diri dari mereka dan berlepas diri dari agama mereka. Hadza huwa al-wala' wal bara'. Bisa difahami? Jadi kaidah prinsip al-wala' wal bara'. Al-wala' mengandung makna apa? Cinta, mengandung makna bekerja sama, menolong. Ini ditujukan kepada sesama kaum mukminin. Al-bara' mengandung makna berlepas diri, membenci, memusuhi. Ditujukan ke siapa? Orang kafir. Nah, kama qala Allah Subhanahu fi surah Al-Mumtahanah, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Mumtahanah. Ayat ini kita belum tiba, namun akan kita pelajari, ya, sebentar lagi. Nah, ayat berikutnya akan kita pelajari di surah Al-Mumtahanah. Naam, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada uswah hasanah, contoh suri teladan yang baik-baik kalian pada diri Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang bersamanya yang beriman bersamanya. Idz qalu liqaumin, ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian, mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada,
dan telah tampak antara kami dan kalian adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman hanya kepada Allah. Secara lengkap kita akan pelajari ayat ini nanti. Kemudian Syekh Ibnu Baz mengingatkan, walaisa ma'na bughdihim wa adawatihim, bukan maknanya membenci mereka dan memusuhi mereka bahwa kalian antadzlimahum, kalian mendolimi mereka. Itu bukan makna membenci dan musuhi mereka, kalian mendolimi mereka. Nah, ingat, keagungan Islam mengajarkan keadilan kepada siapapun, hatta kepada musuh. Nah, hatta kepada orang kafir. I'dilu wa huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah kalian dan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi al-wala wal bara, bara kepada mereka dan tidak wala, tidak mualat kepada mereka, itu maknanya bukan mendolimi mereka, au nata'adda alaihim, berbuat jahat kepada mereka, bukan itu maknanya. Idza lam yakunu muharibin, selama mereka bukan berstatus muharibin, yakni harbiyin, bukan berstatus orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Karena orang-orang kafir, ya, status mereka terbagi. Ada yang statusnya harbiyun, muharibun, yaitu orang-orang kafir yang menampakkan permusuhannya, kebenciannya kepada kaum muslim dan Islam secara terang-terangan dengan memerangi mereka, memerangi kaum muslimin untuk menghancurkan Islam, kaum muslimin, sehingga terjadi perang antara kaum muslimin dengan mereka. Adapun ini, ya, maka mereka diperangi. Ketika kita punya kesempatan, kita perangi dan kita hancurkan mereka. Namun yang dimaksud sekarang yang hidup, ya, berdampingan bersama kaum muslimin, hidup damai bersama kaum muslimin, ada perjanjian dengan kaum muslimin yang statusnya mu'ahad. Statusnya mu'ahad, yakni dia adalah orang kafir, warga negara kafir yang terjalin hubungan, ya, perjanjian antara negeri kafir itu dengan negeri Islam, dan dia salah satu warganya. Ada ahad ini tadi, ya. Yang kedua, zimmi, ahlul zimmah, yakni orang-orang kafir yang hidup di bawah pemerintahan Islam, di bawah kendali pemerintahan Islam, diatur oleh pemerintahan Islam, ya, dan bayar jizyah. Kemudian yang ketiga, musta'man, warga kafir, orang kafir masuk ke negeri Islam dengan jaminan yang diberikan oleh pemerintah, penguasa Islam, dijamin keamanannya masuk ke negeri Islam, seperti turis-turis yang masuk itu dengan jaminan. Nah, tiga ini yang terakhir, selain yang harbiyun, yang muharibun, tidak boleh didolimi, tidak boleh dijahati. Muamalah dengan mereka boleh dengan adil, tanpa mendolimi, tanpa menjahati mereka, tidak boleh. Nah, jika muamalah dengan mereka tidak bisa didolimi, tidak boleh dolim, tidak boleh ditipu, nah, tidak boleh merampas, ya, berbuat jahat kepada mereka, tidak boleh. Baik, tetapi maknanya bagaimana sikap kita kepada ini tadi, orang-orang kafir ini tadi, ya, muahad atau dhimmi atau musta'man, bukan yang memerangi kaum muslimin. Kita tetap menerapkan al-bara' kepada mereka. Maknanya apa? Wa inna ma'na, hanya sesungguhnya maknanya an tubghidhum fi qalbik, benci mereka dengan kalbu, benci dengan kalbu. Wa tu'adiyahum bi qalbik, musuhi mereka dengan kalbumu, dengan hatimu. Wa la yakunu ashaban lak, dan jangan kalian jadikan mereka sebagai kawan, sebagai teman, sebagai sahabat dekat denganmu. Jangan coba-coba. Jangan berkawan. Jangan bersahabat. Benci mereka,
musuhi mereka dengan hati. Dan jangan menjalin hubungan dekat, hubungan pertemanan, perkawanan, persahabatan. Tetapi kata Syekh Ibnu Baz, la tu'dhihim, jangan sakiti mereka, jangan ganggu mereka, wala tadurhum, jangan mudaratkan mereka, bahayakan mereka, wala tadlimuhum, dan jangan kamu zalimi mereka. Fa idza sallamu, jika mereka mengucapkan salam kepadamu, mereka yang mulai, taruddu alaihimus salam, kamu balas salam mereka. Wa tansahuhum, jika kemudian berjumpa dengan mereka mengucapkan salam, kemudian mengajak bicara, manfaatkan fursah itu, kesempatan itu, tansahuhum. Setelah jawab salamnya, waalaikum, kemudian nasihati mereka. Wa tuwajjihum ilal khair, arahkan mereka kepada kebaikan. Nasihati, kalian berada di atas kekufuran, agama kalian batil, yang kalian yakini seperti ini, syirik, perbuatan ini, dan terangkan kepada mereka, nasihati mereka agar mengarah kepada kebaikan, kepada Islam. Nah, bukan kemudian bersenda gurau bagaikan kawan, sahabat, berteman dengan mereka. Tidak. Itu tidak mungkin. Sementara jika kita membenci seseorang dan memusuhi dengan hati, tidak mungkin kita bisa melakukan itu. Tidak mungkin kita bisa kemudian bagaikan kawan, sahabat, dekat, bersenda gurau, bercanda, riak sana kemari, tertawa bersama dengan. Tidak mungkin kalau kita membencinya dan memusuhinya. Namun kita berbuat adil, dia memulai mengucapkan salam, kita jawab, kita manfaatkan percakapan itu untuk menasihati, kemudian mengarahkan mereka kepada kebaikan, itu kata Syekh. Nah, kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Jangan kalian mendebati ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik, metode yang terbaik. Illa alladziina dzalamu minhum, kecuali orang-orang zalim yang berbuat zalim di antara mereka. Nah, ahlul kitab yang dimaksud olehnya adalah ahlul kitab humul yahud wan nasara, adalah kaum Yahudi dan Nasara. Wa hakadza ghairuhum, demikian pula hukumnya selain mereka minal kuffar, dari orang-orang kafir selain Yahudi dan Nasara, sama hukumnya. Alladzina lahum aman, yang mereka memiliki aman, jaminan keamanan. Apa tadi istilahnya? Musta'man, dapat jaminan keamanan. Dari pemerintah kita, penguasa itu masuk ke negeri kita, musta'man, seperti turis-turis yang masuk itu. Au ahdun, atau mereka bukan memiliki ahad, memiliki perjanjian dengan negeri kita. Perjanjian damai, tidak saling memerangi. Au zimmah, atau memiliki zimmah. Nah, memiliki zimmah, yaitu terjamin kehormatan mereka, lantaran mereka tunduk di bawah pemerintahan kekuasaan kaum muslimin. Lakin man dzalama minhum yujaza ala dzulmi, kata Syekh Ibnu Baz. Akan tetapi barang siapa yang berbuat zalim di antara mereka, maka dibalas atas kezalimannya itu, sesuai dengan kezalimannya, tanpa melampaui batas. Nah, wa illa, jika tidak melakukan kezaliman, fal masyru', maka yang disyariatkan lil mu'min, bagi seorang mukmin, al jidalu billati hiya ahsan mal muslimin wal kuffar ma'a bughdihim fillah. Jika tidak melakukan kezaliman, kita tidak bisa membalas kezaliman itu, karena tidak ada kezaliman yang akan kita balas. Tetapi yang disyariatkan bagi seorang mukmin mendebati dengan metode yang baik, mematahkan syubhat-syubhatnya, mengajak dia masuk Islam, mengajak dia kepada kebaikan. Nah, baik, itu cara yang dilakukan. Ma'budihim, disertai tetap terjaga kebencian terhadap mereka fillah, di jalan Allah, karena Allah.
Nah, lil ayatil karimah as-sabiqah berdasarkan ayat yang telah lewat tadi dan juga ayat yang lain. Wa liqouli subhanahu, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajak ke jalan Rabbmu, agama Rabbmu, bil hikmah dengan cara yang hikmah, yang bijak. Wal mau'izatil hasanah dengan wejangan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan dan debati mereka dengan metode yang baik. Yang kita terapkan kepada mereka adalah yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Debati mereka dengan metode yang terbaik. Fala yuta'adda alaihim, tidak boleh melampaui batas berbuat jahat kepada mereka. Wala yata'adda alaihim, seorang muslim tidak boleh berbuat jahat kepada mereka. Wala yazlimuhum, tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Ma'budihim, disertai tetap membenci mereka. Wa mu'adatihim, dan tetap memusuhi mereka dalam hati. Fillah, di jalan Allah, karena Allah. Wa yusra'u lahu, dan disyariatkan bagi seorang mukmin ayyad'uhum ila Allah, mengajak mereka, mendakwai mereka kepada Allah, pada agama Allah. Wa yu'allimahum, mengajari mereka. Wa yursyidahum ilal haq, membimbing mereka kepada kebenaran. La'alla Allah, semoga Allah yahdihim bi asbabihi ila tariqis shawab, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, taufik kepada mereka dengan faktor-faktornya kepada jalan yang benar. Wala mani'a, dan tidak ada salahnya, tidak ada yang menghalangi minas sadaqah alaihim, untuk bersedekah kepada mereka, selama itu bukan zakat yang sifatnya wajib, sedekah. Wal ihsan ilaihim, dan tidak ada salahnya berbuat baik kepada mereka. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian, ya, di jalan agama, dan tidak pula mengeluarkan, mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Jadi mereka bukan harbiyun tadi. Tidak ada larangan, Allah SWT tidak melarang kalian antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah menyukai orang yang berbuat adil. Kemudian Syekh Ibnu Baz menyebutkan hadis dalam As-Sahihain dari Nabi SAW tentang perintah Nabi kepada Asma binti Abi Bakar untuk menyambung hubungan baik dengan ibunya. Wahia kafir, ibunya kafir, ya, kafir, datang dari Makkah. Ya, ketika Sulh Hudaybiyah terjadi Sulh Hudaybiyah, maka status ibunya adalah apa? Apa statusnya berarti? Ibunya Asma ketika itu, setelah terjadi Sulh Hudaybiyah, bagian dari penduduk Makkah. Masuk ke Madinah, statusnya apa? Ada ahad, yakni muahadah, warga kafir yang punya ahad dengan pemerintahan Islam. Nah, maka Nabi SAW merintahkan kepada Asma binti Abi Bakar untuk menyambung hubungan baik, ya, dengan ibunya. Nah, bisa difahami? Maka terakhir, karena pesan berikutnya kita akan pindah ke berikutnya, mengingatkan kembali apa yang dilakukan oleh Hatib Ibnu Abi Balta'ah, yang merupakan kisahnya, ya, merupakan apa yang dilakukannya, menyurati kuffar Quraisy di Makkah ketika akan diserbu oleh Nabi SAW untuk Fathu Makkah. Apakah itu termasuk riddatun fil Islam? Apakah itu termasuk kemurtadan yang dilakukan? Hatib bin Abi Balta'ah, apakah termasuk mualat kuffar, loyalitas orang kafir yang merupakan kemurtadan, sehingga dengan itu berarti terjerumus dalam kemurtadan Hatib? Jawabannya ya apa bukan? Bukan. Kenapa? Karena Hatib Ibnu Abi Balta'ah
tidak mencintai mereka. Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu tetap membenci kufar Quraisy, tetap memusuhi mereka. Sama sekali tidak ada kesondongan dan kecintaan kepada mereka. Nah, oleh karena itu ketika Umar radhiyallahu anhu marah karena Allah, karena agama Allah, berijtihad, memvonis dia munafik, da'ni ya Rasulullah, aqtul hadzal munafiq, adribu unuqah hadzal munafiq. Biarkan saya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, untuk membunuh, menebas leher munafik ini. Disalahkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la'alla Allah qad ittala'a ala ahli Badr fayaqulu lahum if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah meneliti, telah mengetahui hakikat orang-orang yang hadir pada perang Badar, dan salah satunya Hatib radhiyallahu anhu. Sehingga Allah mengatakan kepada seluruh yang hadir pada perang Badar, lakukan semau kalian, kerjakan semau kalian, sungguh aku sudah mengampuni kalian, ada jaminan. Apapun yang dilakukan oleh para sahabat yang hadir pada perang Badar, maka itu terampuni dengan besarnya jasa dan pahala mereka hadir di perang Badar. Hatib termasuk diantaranya. Berarti yang dilakukan oleh Hatib kesalahan besar, tapi tidak sampai kepada tingkatan kemurtadan, dan itu pun terhapus oleh jasanya dan pahalanya hadir di perang Badar. Yang dilakukan memang salah, tapi tidak sampai pada tingkatan muwalat yang disebut riddah tadi. Karena yang dilakukan oleh Hatib semata-mata untuk kepentingan duniawi. Dia ingin menyelamatkan kerabatnya dan hartanya yang ada di Makkah, dalam keadaan dia tahu bahwa suratnya jika sampai kepada mereka, info rencana penyerbuan Nabi SAW tersebut sampai, itu tidak akan merubah hakikat peperangan. Hatib tahu bahwa Allah nasirun abdahu rasulahu. Allah akan menolong dan memenangkan rasulnya, hambanya. Nabi SAW pasti akan menang. Makkah akan ditaklukkan. Tahu mereka atau tidak tahu, bocor atau tidak, tetap akan ditaklukkan. Itu keyakinan Hatib. Sehingga sebenarnya di situ tidak ada unsur menolong mereka dalam melawan Islam, karena itu juga sebenarnya tidak ada faedahnya. Namun dia ingin memanfaatkan persuratan itu, jasa yang seakan jadi jasa dia kepada orang kafir, supaya orang kafir ketika nanti terjadi peperangan mereka tidak mengganggu keluarganya dan hartanya yang ada di sana. Bisa difahami? Nah, meskipun ayat ini 1, 2 dan 3 adalah larangan muwalatul kuffar yang sifatnya kufur, riddah. Nah, seperti kita telah pelajari ayatnya, larangan memberikan cinta kepada orang kafir yang merupakan musuh. Itu muwalat kufar yang merupakan riddah. Namun Hatib ibn Abi Balta'ah bukan terjerumus di sini. Nah, bisa difahami? Hah? Baik. Naktafi. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.